teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Man tabi'ahum walaina ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Moga sareng-sareng kita semuanya membaca Sayyidul Istighfar dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan maghfirahnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah melampaui beberapa ibadah, di mana ibadah pada bulan Dzulhijjah ini yang utama dan paling awal, yang perdana adalah berpuasa selama 9 hari dari tanggal 1 sampai 9. Setelah selesai 9 hari beridul adha, yaitu melaksanakan sholat idul adha 2 rakaat dengan khutbahnya. Sesudah itu amalan yang utama lagi, yaitu penyembelihan kurban. Kurban dalam arti qurba yaqrubu, dekat. Makanya barang siapa yang melaksanakan kurban, berarti orang tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, yaitu melaksanakan hablum minallah. Di samping kurban sebagai hablum minanas, hablum minallah, dua-duanya harus kita laksanakan yang namanya ibadah ritual, ibadah atas perintah Allah, yaitu yang disebut hablum minallah. Juga korban indikatornya juga termasuk hablum minanas, yaitu ibadah sosial. Maka antara ibadah ritual dan sosial, dua-duanya tidak boleh dipisah. Hadirin rahimakumullah. Orang yang melaksanakan kurban berarti melaksanakan ibadah sosial, buktinya dagingnya dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ibadah ritual yaitu ibadah sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke podo sugih. Ini merupakan satu bentuk bahwa agama Islam ini tidak
hanya mementingkan ritual saja, tapi juga mementingkan sosial. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, orang yang berkorban ini merupakan satu bentuk dua kalimat sekaligus dilaksanakan, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Amin, Allahumma amin. Di samping itu juga pendekatan sosial masyarakat, di antara yang kaya dan yang miskin bersama-sama menikmati daging kurban. Oleh karena itu berbahagialah bagi mereka yang kurban pada hari Idul Adha, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Oleh karena itu melaksanakan perintah Allah yang dalam surat yaitu surat Kausar, di situ ada kalimat fasholli li rabbika wanhar. Saking pentingnya kurban ini diriwayatkan oleh Nabi, mangkana lahu sa'atun falam yudhi, barang siapa yang berkesempatan korban falam yudhi, tidak korban. Jadi ada orang mampu bisa korban tapi tidak korban, fal yamut, baiklah mati, insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniya. Silahkan mati, pilih memeluk agama Yahudi ataupun Nasrani. Hadirin rahimakumullah, ini hadis termasuk hadis yang vokal. Ada lagi, wa mangkana lahu sa'atun fala yudhi fala yakribanna musallana, barang siapa yang mempunyai kesempatan mampu berkorban, fala yakribanna, maka tidak mau korban, fala yakribanna, mongko ojo perek-perek sapa mau wong sing ora korban. Padahal mampu, dia tidak korban, musallana ing tempat sholat Kanjeng Nabi. Masya Allah, ini vokal lagi. Jadi barang siapa yang mampu korban kok tidak korban, jangan mendekati tempat sholatku. Masya Allah. Oleh karena itu dari Sayyidina Ali menggembirakan kepada kita, yaitu man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli kewan binatang untuk korban, kana lahu bi kulli khatwatin asyru hasanatin, setiap langkah berjalan mendapat 10 kebaikan setiap langkah. Maka kalau bisa ya membelinya yang agak jauh ya. Wa maha anhu asyra sayyi'atin, dan dihapus kejelekan keburukan 10. Wa rufi'a lahu asyra darajatin, dan diangkat 10 derajatnya. Ini hadis yang mengeluarkan Sayyidina Ali. Wa idza takallama fi syira'iha, ketika orang itu bercakap-cakap tentang pembelian hewan kurban,
kana kalamuhu tasbihan, maka pembicaraannya itu sama dengan membaca subhanallah. Maka bagi panitia kalau membeli hewan korban ya jangan langsung dibayar ya, di napa namine nek cara sakniki dinyang ya untuk tahun depan ya. Nah sekarang mau korban bisa enggak? Karena batas korban itu tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 selesai. Terus kliwat, tapi belum kliwat. Karena harapan kita mudah-mudahan kita bisa umurnya barokah, bisa menjumpai hari raya Idul Adha tahun depan. Allahumma amin. Itu merupakan dorongan. Dan bagi mereka yang tidak korban ya juga jangan sedih. Ini nanti ada hadisnya juga. Jadi untuk bercakap-cakap dengan antara pembeli dengan penjual, ini percakapannya sama dengan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa idza naqada saman wa kana lahu bi kulli dirhamin sab'umi'ati hasanatin. Ketika harga itu sudah deal, setiap dirham akan mendapat imbalan dari Allah 700 kebagusan. Ya. Wa idza tarahaha fi alal ardi yuridu zabwa istaghfara lahu kulla khalqin min maudhi'iha ilal ardi as-sabi'ah. Ketika binatang korban ini digiring untuk disembelih, maka setiap tempat yang dilalui sapinya itu sampai bumi sapi itu podong njaluke ngapura marang wong sing korban. Jadi sapine dituntun, teracake sikile dengkile ngambah bumi. Itu bukan bumi yang kita lihat saja, sampai 7 bumi. Ini mereka bumi ini minta agar yang korban diampuni dosanya. Makanya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan taqabbalallahu minal udhiyatikum Allahumma amin. Mudah-mudahan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Wa idza ahraqa damuha khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha asyaratun minal malaika yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Ketika darah binatang yang disembelih darahnya tetes, satu tetesan darah akan menjadi 10 malaikat yang malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk minta ampun, yaitu kepada orang yang korban ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi malaikat detik ini, malam ini masih terus berdoa, ya Allah Gusti, muga-muga sing korban niki diampuni dosanya sampai ila yaumil kiamah. Ini darahnya itu menjadi malaikat.
Makanya saya sarankan mencari binatang kurban ojo sing kering, ojo sing murah, sing lemu, sing kira-kira daginge kathah, getihe nek disembelih mon corot ora tetes niku ora, tapi mon cerat. Ya, jadi malaikat. Maka diharapkan bagi yang kurban itu melihat binatang yang dikurban itu, dilihat. Nek ono waktu, yen ora ono ya ora kudu. Lalu dagingnya bagaimana? Wa idza qasama lahmaha, nalikane bagi dagingnya dibagi, kana lahu bi kulli laqmatin mislu idku raqabatin min waladi Ismail alaihi salam. Dagingnya yang dibagi kepada mereka itu setiap bikuli laqmatin itu sak mlokan daging. Berarti kurang luwih ya sak irisan sate niku. Keri-keri panitia ngenekne kathah nggih. 5 bungkus po 7 bungkus. Iku kan kathah. Masya Allah. Sama dengan memperdekakan budak dari anak turunnya Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah. Oleh karena itu sekali lagi berbahagialah orang-orang yang berkorban. Malah dari Wahab bin Mambah ngendikaake inna Dawuda sak temene Nabi Dawud alaihissalam qala ilahi ma sawabu man duha min ummati Muhammad. Ya Allah Gusti, kados pundi ganjarane wong sing gelem korban sangka umate Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Allah, sawabuhu an u'tihi bikulli sya'ratin ala jasadihi asyratu hasanatin. Jadi Nabi Dawud tanglet dateng Allah, duh Gusti, apa ganjarane wong sing korban saking umate Kanjeng Nabi? Ya termasuk wong padha sugih niki. Ganjarane saben-saben rambut sing nemplek nanggon kewan korban iku diganti ring Gusti Allah 10 kebaikan. Rambut siji, Pak. Mula nek sing duwe wedhus ya nyuwun sewu, loro wedhus sing rambuté lemu ketel. Sapi ya ngono kaya niku. Terus wa amhu anhu asru sayyiatin, dibusek keelekan-keelekane sampai 10 lipat. Wa arfa'u lahu asra darajatin, lan diangkat 10 derajat. Masya Allah. Walahu bikulli sya'ratin qasrun fil jannah. Bagi mereka yang korban akan diberi pahala oleh Allah, setiap rambut akan dijadikan gedung di surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Inilah keistimewaan korban. Dan di samping itu juga akan saya sampaikan, masih ada di depan kita ganjaran yang akan menunggu kita. Ganjaran apa itu? Nah ini, kula lan panjenengan niki bakale bulan Dzulhijjah, bulan besar niki akan rampung, dipipil rampung teko sithik
akhire rampung nang bulan Muharram. Nah niki bapak-bapak dan ibu-ibu akan saya tawarkan, walaupun masih panjang tapi persiapan, yaitu man shomal yaumal akhira min Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada hari akhir dari bulan besar sing dinane entek-entekan, wal yaumil awal min hari pertama dari tahun baru Muharram, faqad khatamas sanatul madiyah, padha karo menamatkan, yaitu memberikan terakhir dari tahun puasa, wafat usanatil qabilah, dan membuka tahun baru bisaumi dengan puasa. Jadi sapa wonge gelem poso wulan besar tanggale entek-entekan sedina, lan poso tanggal 1 wulan Muharram, ganjarane Bu, ganjarane rong dina gelem poso, napa malih gelem maos, yaiku donga akhir tahun dan awal tahun. Dibaca nek akhir tahun ba'dal asar, awal tahun ba'dal maghrib. Ganjarane iki Bu, tak sampeke sampean. Ja'alallahu lahu kifaratu khamsina sanah. Allah Ta'ala menghapus dosanya 50 tahun. 50 tahun orang duwe dosa. Muga-muga nyong sampean nek Pak mati ya tahun baru mawon. Dadi wis ora duwe dosa apa-apa. Nah, itulah keindahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada umat manusia, terutama umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejo kula panjenengan diparingi dadi umate Kanjeng Nabi, termasuk bejone bagi wong sing ora korban, melu-melu bejo Bu. Jadi saya ulang, bagi orang yang tidak korban pun ini Kanjeng Nabi melu ngorbanke. Ini keistimewaane nabi-nabi yang lain tidak seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad ketika korban, di samping untuk dirinya sendiri juga untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah termasuk dermawan Kanjeng Nabi. Ngerti nek Masjid Al-Muttaqin ki ana sing ora korban ki ngerti. Mula sing ora korban ora usah pratin, ora usah sedih, kancane oleh ganjaran semono kae wau sing kula waoske. Lah wong sing ora korban ora oleh kae iki mboten Bu. Wis dikorbanke ring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kula sampeyan niki nglakoni korban niki dengan penyembelihan. Tidak sah kalau korban itu tidak disembelih. Contone ana wong korban ora disembelih, dititipke nang panitia, tolong ki sapiku aja disembelih,
Lah dikapake ya tak weke panitia. Ya niku ora sah korban. Lah mengko susune kan mending karang wedok diperes metu susune bisa nggo gawe napa namine nek ana ngaji kaya ngene engko diwehi susu nggih. Pada hari Jumat pagi sarapan dengan susu sapinya tidak sah sekali lagi Pak. Tetap harus disembelih. Karena penyembelihan itu ada hikmahnya. Di dalam kitab itu ada 4 hikmah yang perlu kita serapi. Tidak berarti orang Islam kejam terhadap binatang, tidak. Sekali lagi tidak. Karena apa? Umat Islam menyembelih pun dengan tata sopan santun toto kromo, walaupun itu binatang. Dalam? Monggo. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi binatang yang untuk korban itu perlu dikasihani, perlu diberi minum yang cukup, makanan yang cukup, dengan penyembelihan yang lamengnya, pedangnya tajam sekali, sehingga tidak terasa. Karena sangat tajam tidak terasa. Sama dengan panjenengan ngeruk brengos utawa jenggot. Niku nek ladinge ketul niku sampean bisa ngrasake dhewe. Nang lambe panas. Nang kene ya jenggot panas. Tapi nek ladinge landhep ya malah adem rasane. Nah begitu. Binatang itu kalau mau disembelih, alat yang untuk menyembelih itu bisyariatil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal hadhihi al-udhiyah min A B C D E F G. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Ketika kita akan menghadapi maut, itu kan ada Israilnya juga. Ketika di depan sapi itu kan lamengnya itu sudah dekat dengan Israil. Dengan bismillahirrahmanirrahim itu Israilnya sudah siap. Makanya tidak boleh orang yang tidak Islam menyembelih korban, tidak boleh. Orang selain Islam memberikan korban boleh, tapi penyembelihannya harus dilakukan secara syariatul Islam. Sama dengan zaman Belanda, zaman Jepang. Nek cara istilah nggen kula namine blendong. Zaman Londo, zaman Jepang itu yang menyembelih itu orang Islam. Walaupun Londo, walaupun Jepang tidak boleh menyembelih itu sampai sekarang. Itu. Oleh karena itu, ya, pekerjaan atau syariat atau amaliyah yang bersifat hablum minallah, kita harus hati-hati dengan ilmu yang ada bersangkutan dengan udhiyah. Kalau kita korban harus ngerti ilmu korban. Kalau kita akan akikoh harus ngerti ilmu akikoh. Kalau kita mau kawin harus ngerti ilmunya kawin. Kalau kita akan sedekah
harus ngerti ilmunya sedekah. Oleh karena itu Pak, bahagialah. Panjenengan itu harus bangga, harus bunga, tidak boleh susah di Masjid Al-Muttaqin. Sesuai namanya saja sudah hebat, Al-Muttaqin. Jadi orang yang masuk ke masjid ini betul-betul taat pada Allah. Sampai-sampai, saya ulang lagi, sampai-sampai masjid ini sudah tidak membutuhkan rehab lagi. Sudah oke, sudah beres. Lalu bagaimana penyaluran uang yang ada di kotak itu? Pengurus jangan sampai mengendap sampai 1 miliar. Ini yang sedekah itu kan uliye niat tok dhisik, Pak. Itu umpamane kula nyokong 100.000 umpamane. Niku ya niate isih oleh, niate 100.000 niku isih oleh. Tapi nek 100.000 niku digunakan, niki ada nilai lebih, ada penambahan nilai ganjaran. Malah di salah satu daripada masjid di Jawa Tengah itu kasnya itu 0 karena masjidnya sudah masjidnya sudah tidak membutuhkan dana. Nah, mudah-mudahan di sini juga begitu. Tapi tetap ada yang namanya sedekah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun. Gusti Allah iku bagus. Thayyibun itu thayyib, bagus. La yaqbalu illa thayyiban. Ora pak nrimo sapa Gusti Allah illa thayyiban, kejaba sing bagus. Karang Gusti Allah bagus, yang terimane sing bagus. Oleh karena itu, innallaha satemene Gusti Allah iku amarul mukminin, perintah ing wong-wong mukmin bima kelawan barang amaro kang wis perintah sapa Allah bihi kelawan ma'al mursalin ing pira-pira utusan. Kawit Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mukmin termasuk kita ini disuruh, diperintahkan oleh Allah sama dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Makanya Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Adam kita harus mengikutinya. Faqala ta'ala mangko dawuh sapa Allah taala, ya ayyuhar rusulu eling-eling sapa pira-pira utusan. Kulu mangano sira kabeh minat thayyibati saking barang sing bagus. Nah, niki Gusti Allah kandhane karoan utusan. Lah nyong sampean kon anut karo utusan. Maknane apa? Kulu minat thayyibati, nyong sampean diperintah kon mangan. Mangan tapi sing bagus. Saya ulang lagi. Mangan sing bagus. Contohnya korban diweke menteh, ya aja menteh dipangan, ya dimasak. Ya, itu. Wa malulan padha nglakonana sira kabeh sholihan ing kebagusan. Lah niki Pak, bagus baik itu memang napa namin berat, tapi kalau sudah dibiasakan itu tidak ada yang berat. Oleh karena itu Allah Ta'ala juga memberikan perintah lagi. Tadi kan yang diperintah adalah Rasul. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong-wong sing do iman. Kulu yo manano
Wong rasule dahar, kula sampean ya dahar. Tapi sing min thayyibati saking panganan sing bagus. Ma razaqnakum sing wis diparingake rezeki Allah dhateng kita. Lah sing ora diparingi rezeki ya aja mangan. Makanya orang-orang tasawuf itu mau minum, mau makan itu fatadabbar, dipikir dari siapa makanan itu ya, airnya diambil dari mana, makanannya. Maka lebih baik kalau panjenengan kagungan lahan, kagungan tanah, tolong ditanami apapun, Pak. Itu bisa menjadi thayyib, bagus. Nggih. Contone brambang sing tandurane dhewe. Lombok tandurane dhewe. Pelem tandurane dhewe. Terus pepaya tandurane dhewe. Itu lebih baik daripada membeli. Itu namanya min thayyibati ma razaqnakum. Nek wis kaya niku pripun summa zakarar rajula. Banjur nutur sapa mau Abu Hurairah ar-rajula ing wong lanang. Ana wong lanang sing pak dituturke karoan Abi Hurairah. Apa tuturane niki? Yutilu safaros sing adoh lelungane as'asa kang dewul-dewul sirahe. Dadi rambuté gondrong, ora tau digarone, ora tau disamponi. Lungane adoh. A'baratur bleduke akeh. Masyaallah, wong ora ngurusi awake niki. Iki sing diceritake Abu Hurairah, ana wong lanang duel-duel rambuté wis ora karuan genahe, terus yamuddu yadahi, ndawakake tangane ila samai ring langit menu ndonga. Dadi wong iki ora kemilikan donya iki ora. Ora kemilikan dastere anyar ora kemilikan rukuhe anyar ora kemilikan sarunge BAS ora. Gal masyaallah. Wis por kuwi wong ndonga ning Gusti Allah. Yaqulu mongko matur sapa mau wong sing duel-duel kuwi mau. Ya Rabbi, ya Rabbi, duh Gusti pangeran kula, duh Gusti pangeran kula. Ceritane ndonga Pak wong sing kaya niku. Nek tak sawang isih mending sampean pakaianane necis. Ya, gentleman. Ya, ndongane ya beres. Lah iki wis duel-duel rambuté. Aduh disawang ki nek cara istilah saiki meh kaya wong edan Pak. Ndonga sayangnya lah ini Pak. Wong sing kaya kuwi sayange apa? Wamat amuhu haram. Mangane barang sing haram. Dipangan kaya niku. Wa masrobuhu haram. Ngombene barang sing haram. Wa malbasuhu haram. Pakaianane sing dienggo haram. Wa hudhiya lan den ulang sapa wong mau bil harami kelawan haram didulang. Jadi istilah kaya saiki ngono dipaksakan makan barang sing haram. Terus jawabane fa anna yustajabu lahu. Mongko sak temene dijabahi lahu kaduwe wong. Wong semangane haram, ngombene haram, pakaiane haram, didulang haram, mosok diterima. Oh niki. Makanya
perlu kita berdoa itu yang toyib-toyib saja.